Oke brother, ini aku siap-siap mau balik juga karena memang udah larut ya, udah malam, udah hampir jam 11 malam. Jadi aku siap-siap OTW balik ini brother. Nah tadi obrolannya agak seru ya dan agak ngeri ya brother ya. Aku pakai kacamata dulu dan aku dibawain sate nih brother. Sun ya, makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Bang, Pak ya, aku udah nih Bang. Pamit ya, pamit. Sehat-sehat Abang ya. Oke ya, Assalamualaikum. Oke brother, aku udah hidupin kereta ya brother ya. Jadi memang tadi obrolan kami tadi tuh sama kawan aku itu ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya kalau punya driver seperti itu brother. Kita nggak tahu juga ya, mungkin dia lagi butuh brotherku. Kawanku ini tadi musibahnya itu dari kawannya brother. Jadi sebenarnya musibahnya itu apa ya, melarikan uang lah brother gitu. Jadi ya cukup lumayan ya uangnya brother ya. Jadi dianya terkejut gitu karena memang selama ini nih, selama kerjain itu kan kawan aku ini tuh virtual ya, kerjanya virtual, cuman si driver yang ngantar gitu brother. Jadi mungkin tergiur atau silap juga, kita nggak tahu juga ceritanya. Jadi melarikan barang lah, dan barang terjual. Habis itu dia udah nggak masuk kerja gitu brother. Jadi saat masuk kerjalah si kawanku ini tadi terkejut dengan kondisi barang yang sudah tidak ada lagi di dalam mobil brother. Nah totalin itu sekitar ya 40-an ya brother ya, lumayan ya duitnya brother ya. Jadi memang itu pasti tergiur ya, bukan karena silap ya. Kalau udah seperti itu mungkin udah direncanain. Nah jadi kawan itu tadi tuh agak bingung kan gitu kan, ntar dihubungin nomornya udah nggak aktif, nomor si drivernya gitu. Jadi memang kita juga harus hati-hati juga ya brother ya, karena memang selama ini itu aman-aman aja, nggak ada masalah brother. Jadi yang disesalkan itu kenapa harus seperti itu brother gitu kan, karena memang cukup lumayan ya kerja di perusahaan itu ya, untuk gajinya juga, untuk apa ya, uangnya ya cukup besar ya tuh gaji di situ. Ya kita juga nggak tahu masalah si driver ini seperti itu sampai segitunya menggelapkan uang ya brother. Cuman udah diselesaikan sama keluarga dari pihak drivernya. Ya syukurnya memang sih keluarganya bertanggung jawab kejadian itu ya brother ya. Jadi memang ini jadi pelajaran buat kita ya brother ya, karena memang kalau kita dikerja di perusahaan itu jangan sampai kita mengotori ya brother ya di tempat kita kerja brother. Itu tempat cari makan kita, untuk keluarga kita ya brother ya. Nah jadi oke lah brother ya, jadi itu memang ya cerita dari kawan aku tadi ya brother ya. Nah jadi aku ini jalan balik pulang ke rumah ya. Jadi tadi itu aku dibeliin sate ya sama kawanku tadi itu. Sebenarnya sih harus makan di situ gitu. Jadi aku karena udah makan dan kenyang ya brother ya, jadi aku bawa pulang tuh anak-anak. Jadi ada tadi 2 bungkus sate yang dibawa untuk anak-anak aja brother ya, karena memang aku posisi memang lagi full ya perut ya brother ya, lagi kekenyangan juga gitu kan. Nah aku nih jalan balik dan aku di jalan Yosudarso nih brother. Jadi di sini ini jalan Yosudarso ini jalan untuk lintas ya, lintas Jalinsom ya, jalan lintas Sumatera.
ya di sini juga padat ya brother ya, jalan sini apalagi di Simpang BU-nya brother. Jadi di Simpang BU itu di Galon itu di SPBU itu biasanya padat brother, karena memang aksesnya itu kalau itu ada 2 jalur ya brother. Kalau ke kanan itu ke kota Tebing Tinggi dan ke kiri itu arah ke Indrapura ya brother, kisaran untuk rapat dan melewati rel kereta api brother, gitu. Nah ini yang aku bilang tadi simpangnya. Jadi kalau ya kenapa itu padat itu biasa di sini tuh, jadi yang melintas di rel kereta api itu kan harus pelan-pelan juga ya brother ya. Kenapa pelan-pelan? Memang jalurnya itu jalan itu rusak ya brother ya. Itu udah bolak-balik diperbaikin jalannya untuk melewati rel itu ya, tapi tetap rusak juga brother gitu. Jadi ada kawan yang kerja di pos itu juga cerita, jadi kalau waktu pas senggang itu mereka memperbaiki jalan itu juga gitu. Karena memang kalau udah kejadian itu yang disalahkan yang jaga pos gitu. Karena pernah aku nongkrong di pos itu sempat ada insiden ya, kejadian yang jatuh dari kereta, itu yang disalahin itu kawan gitu, bahasannya kalian tuh nggak becus seperti ini macam lah gitu kan, berarti marah gitu. Jadi ya kawan yang jaga pos ini yang di PJK ini untungnya tuh sabar ya brother ya. Jadi diterangin bahwasannya jalan itu bukan salah di mereka gitu kan. Mereka tuh hanya menjaga palang ya, palang kereta api. Jadi kalau kereta mulai melewat itu mereka lah yang bertugas menurunkan palangnya itu gitu brother. Bukan jalan itu. Karena memang jalan itu banyak itu yang melintas tuh dump truck gitu kan. Mobil truk yang membawa apa ya, muatan ya. Jadi kenapa cepat rusak mungkin seperti itu ya. Apalagi kalau sudah dump truck atau mobil truk itu bermuatannya berat ya, jadi mungkin agak gimana gitu jalannya gitu ya brother ya. Nah ini aku sudah di depan Sri Pamela, rumah sakit umum ya, Sri Pamela namanya. Ya jadi aku terkejut juga obrolan kawan tadi itu kok sampai segitunya brother gitu. Jadi pikir aku juga gitu kan. Karena memang waktu di masa kami itu di zaman kami dulu ya 15 tahun yang lalu tuh aku di situ kerja nggak seperti itu gitu kan. Ya bolehlah kalau masalah ekonomi itu sekarang lagi berat-beratnya ya, tapi kalau bisa jangan seperti itulah gitu brother. Jadi pelajaran juga bagi kita ya, buat kita semua ya brother ya. Oke aku motong dari belakang aja nih brother, karena memang bosan sih dari depan itu lintas lampu merah itu aja diniin. Jadi ini aku dari Jalan Bada. Jadi kalau di lokasi ini yang ku jalani ini nama-nama hewan ya brother, nama Bada, Jalan Singa, Jalan Banteng gitu kan. Nama-nama binatang lah brother kalau aku yang lintasin ini brother. Memang sih kalau untuk jalannya sempit ya, cuma karena sunyi itu jadi enak brother, nggak begitu berisik ya, nggak seperti dari depan ya brother ya. Ya mungkin nah ini juga yang aku takutkan sebenarnya, kenapa aku ngedip. Dan ini jalannya sempit, jalannya bersiku, jadi agak lebih berbahaya brother. Nah agak gelap kan brother, jadi itu aku pasang aku tembak juga. Yang aku bilang tadi tuh ya mungkin untuk saat ini memang ekonomi itu lagi sulit-sulitnya brother ya, untuk kita semua nih brother, termasuk aku juga. Karena memang aku perhatikan tuh sekarang tuh semua orang serba susah ya brother ya. Apalagi yang bekerja di swasta ataupun freelance. Karena kita memang harus yang mencari ya, bukan dari perusahaan ataupun
sejenisnya ya. Kalau sedangkan yang buka usaha besar aja, gudang besar aja tuh terasa gitu. Tapi ya tetap kita bersyukur ya brother ya, dengan keadaan seperti ini. Mungkin dengan seperti ini kita bisa lebih hemat lagi gitu kan, lebih bijak, lebih pintar menyimpan uang ya brother ya. Karena memang kondisi saat ini memang serba sulit ya. Ini aku di jalan rumah sakit umum, pas di depan rumah sakit umum, aku udah mau nyampe di rumah mertua ya brother. Karena anak-anak di rumah mertua, jadi aku singgah di sini sekalian menjemput mereka juga pulang. Dan tadi juga izin ke mereka bahwasannya aku tuh mau jumpai kawan juga, kawan lama. Nah ini aku udah mau sampai brother.